Sabda Tuhan hari ini sangat jelas mengajak kita semua untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang baik, dengan cara hidup yang jujur, apa adanya, dan tanpa topeng kemunafikan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 22 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria Ratu. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menetapkan Bunda Putramu menjadi Bunda dan Ratu kami. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat pertolongan doanya, kami yang telah Kau panggil menjadi anak-anak-Mu, senantiasa bertekun dalam doa dan karya bagi sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 23 ayat 13 sampai 12. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang kedua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia
yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria sebagai Ratu. Peringatan ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 31 Mei 1955. Bunda Maria diangkat sebagai ratu karena kesetiaannya dalam mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Di dalam mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan itu, ia rela memberikan dirinya secara utuh demi terlaksananya karya keselamatan dari Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, Bunda Maria menjadi teladan bagi kita semua dalam menjalankan kehendak Tuhan. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengucapkan sabda yang sangat keras untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hal ini dilakukan oleh Yesus karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sudah sangat keterlaluan. Mereka bersikap munafik dan meletakkan beban pada orang-orang lain yang mendengarkan pengajaran mereka, sedangkan mereka sendiri tidak menyentuhnya. Mereka hanya pandai berbicara tetapi tidak mampu memberikan contoh yang baik. Bahkan mereka sering mencari keuntungan diri dengan kedok pengajaran isi kitab Taurat. Saudari-saudaraku yang terkasih, perilaku seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini masih sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin kita sendiri pernah atau malah sering melakukannya. Sabda Tuhan hari ini sangat jelas mengajak kita semua untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang baik dengan cara hidup yang jujur, apa adanya, dan tanpa topeng kemunafikan. Selama kita masih diberi kemampuan dan kesempatan hidup, sebisa mungkin hidup ini kita pakai untuk mewartakan kebaikan dan tidak membebani, apalagi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka mari kita lihat dalam diri kita masing-masing. Apakah aku sudah melaksanakan apa yang aku dengar dari Tuhan? Apa yang diajarkan oleh Tuhan, lalu aku laksanakan. Di sini kita tidak hanya menjadi pendengar saja atau mengerti saja, tapi kita yang mendengar, yang mengerti itu melaksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Bahkan kita diajak untuk menjadi teladan bagi orang lain. Seperti Bunda Maria yang hari ini kita peringati bersama. Bunda Maria diangkat oleh gereja sebagai ratu karena sikapnya yang selalu mendengarkan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup Bunda Maria. Marilah kita mohon rahmat-Nya supaya kita pun dimampukan untuk menjadi pewarta-pewarta yang baik dan melaksanakan apa yang kita wartakan itu sebagai contoh teladan dalam hidup kita sehari-hari. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batu
batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku, ya nama yang keramat perisai hidupku. Dengan nama Maria aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Bila hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.